Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Demi gabung Arsenal, Declan Rice sampai membujuk West Ham United. David Ornstein dan Fabrizio Romano yang merupakan jurnalis Tier 1 telah mengabarkan bahwa Arsenal dan West Ham telah mencapai kesepakatan perihal biaya transfer Declan Rice. Pemain berusia 24 tahun itu telah mendukung dan sangat berperan dalam kepindahan ke Emirates Stadium selama proses tersebut. Dilansir bolasport.com dari akun Twitter Fabrizio Romano, Arsenal menawarkan proyek berbeda untuk Declan Rice. Status sosial Rice akan meningkat jika dia mampu merumput di Stadion Emirates. Arteta berjanji ke gelandang berusia 24 tahun tersebut bahwa dia bukan pemain biasa. Rice akan masuk golongan transfer bintang dalam buku sejarah The Gunners. Dia akan menjalankan peran sebagai wajah utama dari proyek jangka panjang Arsenal. Strategi ini dianggap yang bisa memenangkan Arsenal dalam drama transfer Rice. Pasalnya, gelandang asal Inggris tersebut tidak akan menerima status serupa di klub lain. Hal tersebut yang membuat Rice mau ikut membujuk West Ham untuk menyetujui tawaran dari The Gunners. West Ham izinkan Declan Rice untuk menjalani pemeriksaan tes medis. Arsenal telah menyetujui kesepakatan senilai 105 juta euro untuk menandatangani Declan Rice. Rice telah diberikan izin untuk menjalani pemeriksaan medis di Emirates setelah The Gunners memenuhi penilaian West Ham. Pembicaraan masih berlangsung tentang struktur pembayaran, tetapi kedua klub mengharapkan resolusi cepat dan Rice telah diberitahu bahwa dia bebas untuk membahas persyaratan pribadi dan menjalani tes medis. Kesepakatan itu akan menghancurkan rekor transfer Arsenal 72 juta pound sterling yang mereka bayarkan kepada Lille untuk Nicolas Pepe pada 2019 dan menjadikan Rice pesepak bola Inggris termahal dalam sejarah. Alasan Kai Havertz lebih pilih Arsenal ketimbang Chelsea. Kai Havertz resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Arsenal. Arsenal sendiri sudah mengumumkan secara resmi bahwa Kai Havertz merupakan rekrutan anyar mereka di bursa transfer musim panas ini. Kai Havertz sendiri memang dikabarkan sudah lama ingin hengkang dari Chelsea. Oleh karena itu, Kai Havertz setuju untuk bergabung dengan Arsenal saat ini. Ternyata ada alasan tersendiri kenapa Kai Havertz memutuskan untuk pergi dari Chelsea. Dikutip dari Sportskida.com, gaya permainan yang dimainkan oleh Chelsea tidak sesuai dengan yang diinginkan Kai Havertz. Hal tersebut membuat Kai Havertz memutuskan untuk hengkang dari Chelsea. Untuk Chelsea, saya ingin Anda mendengarkan pemikiran saya kenapa memilih pergi dari klub sebelum saya memilih klub lain. Ini bukan gaya saya dan itu membuat saya marah bahwa Anda harus mendengar hal tersebut dengan cara seperti ini. Tutur Kai Havertz dikutip dari Sportskida.com. Arsenal dan Manchester City dituduh kong kali kong. Legenda Chelsea dan Inggris, Annie Aluko, memicu perdebatan sengit ketika mengklaim di Talksport bahwa Manchester City tidak benar-benar menginginkan Declan Rice. Menurutnya, pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta tolong kepada kawannya Pep Guardiola agar The Citizens mengajukan tawaran kepada West Ham. Tujuannya agar petinggi The Gunners ikut tergerak untuk menganggarkan dana merekrut Rice. Aluko menerima kecaman dan ejekan atas teori konspirasi yang ia lontarkan tersebut. Tetapi kini merasa teorinya telah terbukti mengingat perkembangan situasi terakhir. Wanita yang pernah menjabat sebagai direktur sepak bola Aston Villa wanita dan direktur olahraga klub NWSL Angel City FC itu berbicara di media sosial. Saya sudah menduga Rice tidak akan ke Manchester. Hari ini saya banyak tertawa. Para hater sekarang diam semua dan masuk goa. Permintaan maaf memang lebih lirih dibandingkan pelecehannya. Havertz di Arsenal, dari penyerang jadi gelandang. Kai Havertz biasanya berposisi striker selama di Chelsea, tapi ada indikasi
dia bakal jadi gelandang serang bersama Arsenal. Menurut Mikel Arteta selaku manajer Arsenal, kedatangan Havertz untuk memperkuat lini tengah mereka. Martin Odegaard dinilai butuh partner berkualitas seperti Havertz. Itu artinya Havertz akan melakoni posisi gelandang serang seperti yang kerap dilakoninya semasa di Bayer Leverkusen. Havertz selama di Chelsea kerap dimainkan sebagai striker, meski catatan terbaiknya cuma 13 gol semusim. Kay adalah pemain top, dia pemain cerdas dan juga serba bisa. Dia bakal membuat lini tengah kami lebih kuat dan menambah variasi permainan. Ujar Arteta di situs resmi klub. Jurrien Timber jadi akhir dari perjalanan Ben White atau hanya jadi pelapis Saliba? Terdapat sebuah terobosan baru-baru ini ketika pemain asal Belanda itu menyetujui persyaratan pribadi dengan tim asuhan Mikel Arteta. Yang tersisa sekarang adalah kedua klub harus menyepakati biaya transfer dan ada optimisme dari kedua belah pihak bahwa hal itu dapat tercapai. Satu-satunya pertanyaan adalah, setelah dia bergabung, bagaimana Timber akan ditempatkan di lini belakang Arsenal? Cukup jelas bahwa salah satu peran yang diperuntukkan bagi Timber adalah menggantikan Saliba jika ia absen lagi. Namun bukan berarti Timber tidak terbiasa bermain melebar. Sepanjang karir seniornya di Ajax, ia telah dimainkan sebagai bek kanan sebanyak 14 kali. Jadi, haruskah White dan Tomiyasu mengkhawatirkan masa depan jangka pendek mereka di tim inti? Mungkin saja. Secara teknis, Timber lebih baik daripada pasangan yang disebutkan sebelumnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!